Minasan konnichiwa, kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Hai minasan, sekarang kita akan mempelajari video percakapan yang judulnya masakan yang pedas. Ya, kira-kira di sini siapa yang suka masakan pedas? Ya, yuk kita simak ya, videonya seperti apa, percakapannya bagaimana. Mari kita simak bersama. Tono-san, karai ryori ga taberaremasu ka? Chiri no karasa desu ka? Skoshi taberaremasu. Watashi wa midori no chisai togarashi ga takusan taberaremasu yo. Karakunai desu ka? Karai kedo oishii desu. So desu ka? Oke minasan, itu untuk percakapan yang judulnya masakan yang pedas ya. Nah, kira-kira tadi percakapannya seperti apa? Kalimatnya bagaimana? Ayo kita bahas ya kalimatnya satu persatu ya. Dimulai dari si A bertanya kepada Tono-san ya. Tono-san, karai ryori ga taberaremasu ka? Ya. Karai ryori artinya adalah masakan yang pedas ya. Taberaremasu artinya adalah bisa makan. Tono-san, karai ryori ga taberaremasu ka? Ya. Jadi kalau mau bilang Tono-san bisa makan masakan pedas, bahasa Jepangnya adalah Tono-san, karai ryori ga taberaremasu ka? Ya. Kemudian dijawab oleh Tono-san ini ya. Chiri no karasa desu ka? Sukoshi taberaremasu. Ya. Chiri no karasa. Ciri itu adalah cabai ya. Karasa pedasnya. Ya, jadi ciri no karasa, pedasnya cabai ya. Pedasnya cabai ya, gitu ya. Ciri no karasa desu ka? Apakah pedasnya cabai? Gitu ya. Sukoshi taberaremasu, sukoshi sedikit ya. Taberaremasu bisa makan. Jadi sukoshi taberaremasu artinya adalah bisa makan sedikit ya. Jadi ciri no karasa desu ka? Sukoshi taberaremasu ya, artinya adalah apakah pedasnya cabai? Ya, saya bisa makan sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya diulang ya, apakah pedasnya cabai? Ya, saya bisa makan sedikit ya. Bahasa Jepangnya adalah ciri no karasa desu ka? Sukoshi taberaremasu ya. Oke. Kemudian ya, ditanggapi lagi oleh si A ini ya. Watashi wa midori no chisai togarashi ga takusan taberaremasu yo. Ya. Midori no chisai togarashi. Ya, togarashi adalah cabai ya. Chisai kecil. Chisai togarashi cabai kecil ya. Midori itu warnanya hijau. Jadi midori no chisai togarashi itu adalah cabai kecil yang warnanya hijau ya. Lalu takusan taberaremasu bisa makan banyak. Watashi wa midori no chisai togarashi ga takusan taberaremasu yo. Ya, artinya adalah saya bisa makan banyak cabai kecil hijau loh. Ya. Oke, sekali lagi ya. Jadi kalau mau bilang saya bisa makan banyak cabai kecil hijau loh, ya bahasa Jepangnya adalah watashi wa midori no chisai togarashi ga takusan taberaremasu yo. Kemudian direspons oleh si B nih, ya. Karakunai desu ka? Ya, karakunai, ya tidak pedas. Karai pedas, ya. Karakunai tidak pedas, ya. Jadi karakunai desu ka? Apakah tidak pedas? Ya, sekali lagi ya. Apakah tidak pedas? Bahasa Jepangnya adalah karakunai desu ka? Kemudian dijawab oleh si A-nya nih, ya. Karai kedo oishii desu, ya. Karai kedo, ya. Pedas sih tapi gitu ya. Oishii, enak. Ya. Sekali lagi ya. Pedas sih tapi enak. Bahasa Jepangnya adalah karai kedo oishii desu. Kemudian direspons oleh si Tono ya. So desu ka? Oh begitu ya. Oke minasan, itu untuk percakapan yang judulnya masakan yang pedas. Ya. Dari percakapan yang tadi kita akan mempelajari pola kalimatnya yaitu kata kerja potensi yang disebut dalam bahasa Jepang kanoke.
Ya. Nah, sebenarnya kata kerja potensi atau kanoki ini ya pernah kita bahas ya pada konten pola kalimat N4 ya. Untuk lebih jelasnya minasan nanti bisa cek ya pada video rekomendasi yang akan dicantumkan di atas ini. Oke, ya. Sebagai review saja ya, bahwa kata kerja potensi atau kanoke ini ya perubahannya bagaimana sih ya. Nah, untuk golongan 1 ya, potensinya adalah suara i ganti jadi suara e. Ya, contohnya menulis kaki mas, bisa menulis kakek mas. Untuk golongan 2 dan 3 bentuk potensinya adalah rare mas. Contohnya untuk golongan 2 ya, melihat ni mas ya, bisa melihat mirare mas ya. Golongan 3 sama ya, bentuk potensinya adalah rare mas. Contohnya makan, bahasa Jepangnya tabe mas, bisa makan tabe rare mas ya. Lalu golongan 4 yaitu kimas yang artinya datang ya, bentuk potensinya adalah korare mas, artinya adalah bisa datang ya. Dan golongan 5 ya, shimas melakukan ya, bentuk potensinya adalah dekimas. Contohnya ada menyetir, bahasa Jepangnya adalah unten shimas. Jadi bisa menyetir, bahasa Jepangnya adalah unten dekimas ya. Lanjut ya minasan, mari kita ke contoh kalimat untuk kata kerja potensi ya. Yang pertama ya, saya tidak bisa menulis kanji yang susah ya. Kanji yang susah bahasa Jepangnya adalah muzukashi kanji ya. Lalu tidak bisa menulis ya, menulis kan kaki mas ya, bisa menulis kake mas ya. Berarti tidak bisa menulis bahasa Jepangnya adalah kake masen ya. Jadi kalimat lengkapnya, saya tidak bisa menulis kanji yang susah. Bahasa Jepangnya adalah watashi wa muzukashi kanji ga kakemasen. Selanjutnya contoh yang kedua ya, diambil dari kalimat percakapan yang tadi ini ya. Saya bisa makan banyak cabai kecil yang hijau loh ya. Tadi masih ingat nggak kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan ya? Cabai kecil yang hijau bahasa Jepangnya adalah midori no chisai togarashi ya. Lalu bisa makan banyak ya, banyak taksan ya. Bisa makan bahasa Jepangnya adalah tabe raremas ya. Jadi kalimat lengkapnya, saya bisa makan banyak cabai kecil yang hijau loh. Bahasa Jepangnya adalah watashi wa midori no chisai togarashi ga taksan tabe raremasu yo. Kemudian contoh yang ketiga ya. Tono-san bisa mengemudi mobil. Ya, Tono-san bisa nyetir mobil gitu ya. Nih, menyetir mobil bahasa Jepangnya adalah kurumao unten shimasu ya. Nah, kalau mau bilang bisa menyetir mobil bahasa Jepangnya adalah kuruma ga ya, partikel o-nya diganti ya jadi ga. Kuruma ga unten dekimasu ya. Jadi kalimat lengkapnya, Tono-san bisa menyetir mobil atau Tono-san bisa mengemudi mobil gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah Tono-san wa kuruma ga unten dekimasu ya. Oke minasan, itu untuk pola kalimat kita hari ini, yaitu tentang kata kerja potensi atau kanoke ya. Nah, untuk semakin memahaminya, ayo kita latihan percakapan ya. Percakapannya masih yang tadi ya, judulnya adalah masakan yang pedas ya. Nah, seperti biasa ya, percakapannya terdiri dari 2 part ya. Part pertama saya sebagai yang A ya, minasan sebagai B ya. Part keduanya dibalik ya, minasan sebagai A, saya sebagai B. Gitu ya. Oke, mari kita latihan ya. Tolong dikeluarkan suaranya. Oke, kalimatnya masih sama kok ya, yang tadi. Kita mulai ya, dari saya dulu sebagai A, minasan sebagai B. Ya, coba ya. Tono-san, karai ryori ga taberaremasu ka? Dozo, silakan dijawab minasan. Dikeluarkan suaranya ya. Watashi wa midori no chisai togarashi ga takusan taberaremasu yo. Dozo, silakan dijawab.
辛いけど美味しいです。どうぞ. Oke, bagus gitu ya. Ya, sekarang dibalik ya. Minasan sebagai A, saya sebagai B ya. Tadi kalimat pembukanya adalah Tona-san bisa makan masakan pedas ya. Tadi kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Masih ingat? Silahkan diucapkan ya. Dozo. Chiri no karasa desu ka? Sukoshi taberaremasu. どうぞ。辛くないですか？どうぞ。Ah, so desu ka. Oke, minasan, itu untuk percakapan kita hari ini yang judulnya masakan yang pedas. Kalau ada yang ditanyakan, ya silakan saja tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepang ya, minasan. Ya, kyou osukare sama deshita. Ya, mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.